warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini Allah masih curahkan nikmat-Nya kepada kita. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah taufik yang masih diberikan sehingga malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Masih kita bahas insyaallah tafsir dari surat Al-Bayyinah. Pertemuan yang lalu kita bahas sampai ayat yang keempat kurang lebih. Insyaallah malam hari ini ayat yang kelima dan seterusnya biidznillahi ta'ala. Baik, ayat yang kelima yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ya, artinya, dan tidaklah mereka itu diperintahkan, yaitu ahli kitab, kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, memurnikan agama hanya bagi Allah, hunafa, ya, dengan cenderung kepada tauhid, dan menegakkan sholat serta menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. As-Sa'di mengatakan rahimahullahu ta'ala, fama umiru fi sa'iri syara'i' illa an ya'budullaha mukhlishina lahuddin, ay qasidina bi jami'i ibadatihim al-zahirati wal batinati wajhallahi wa talaba zulfa ladaihi. Maka tidaklah mereka itu, orang-orang ahli kitab, diperintahkan di semua syariat kecuali hanya untuk menyembah Allah, memurnikan agama bagi Allah. Maksudnya adalah qasidina, jadi bertujuan, bermaksud bi jami'i ibadatihim, dengan semua ibadah mereka itu al-zahirah wal batinah, baik ibadah yang nampak maupun ibadah yang tidak nampak, wajah Allah, yang diinginkan itu hanya wajah Allah, wa talabaz zulfa, dan ingin kedekatan, ya, mengharapkan kedekatan ladaihi, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagian ulama menyebutkan, ya, dari ayat ini sebetulnya inti ajaran agama yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para nabi yang terdahulu, itu sama, ya, intinya sama, yaitu yang disebutkan di dalam ayat kelima ini, surat Al-Bayyinah. Intinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti pun disinggung dalam tafsir ini, selain masalah tauhid, ibadah yang dari dulu sampai sekarang itu disyariatkan adalah sholat dan zakat. Sehingga dimaksudkan, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ini, nada ayatnya
seolah bicara begini, kenapa mereka nggak mau taat? Ya, kenapa ahli kitab tidak mau taat kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Mengapa mereka tidak mau patuh dengan ajaran yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Padahal yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam itu sama, intinya adalah tauhid, sholat, zakat. Itu ungkapan yang lebih sederhana, ya. Jadi ayat ini itu teguran, ya. Kenapa nggak mau nurut? Toh sama saja intinya dari dulu sampai sekarang. Mau yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam atau yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam, ya, pokoknya bertauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, ada sholat, ada zakat. Sudah sama seperti itu, masih nggak mau, ya. Maka ditanyakan kenapa, ya, kenapa masih tidak mau, ya. Dan di sini pun sekaligus Allah subhanahu wa ta'ala secara tersirat mengajarkan kepada kita, ya, kita kalau mau mengajak orang, ya, itu perlu untuk mencari titik persamaannya dulu, ya. Ini pelajaran tersirat dari ayat yang kelima. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam untuk mendakwahi ahli kitab, ya, untuk mendakwahi ahli kitab. Maka dari itu yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di awal, ya, itu adalah ajaran-ajaran yang sama dengan yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Pokok-pokok yang sama, tauhid, sholat, zakat. Dengan harapan kesamaan itu, ya, memudahkan untuk mendakwahi orang lain, ya. Harapannya seperti itu, ya. Maka ini pelajarannya, ketika kita pun mau ngajak orang, ya, itu jangan belum apa-apa sudah menampakkan perbedaan. Susah. Yang ditemukan titik samanya saja susah, apalagi belum apa-apa kita sudah tampil beda, lebih susah lagi. Ya memang kadang kita tidak bisa menghindari, ya, namanya perbedaan tidak bisa menghindari. Tapi setidaknya ada kalanya perbedaan itu bukan sesuatu yang harus diangkat terlebih dahulu, ya, bukan sesuatu yang harus diangkat terlebih dahulu, ya. Tapi intinya kan kita mencari wasilah bagaimana supaya pesan itu sampai dan diterima, ya. Jadi kita dakwah itu kan minimal menasihati, kita punya harapan supaya nasihat itu kan diterima, bukan semata-mata untuk menggugurkan kewajiban, ya. Kalau menggugurkan kewajiban kan prinsipnya ya wis diomongi ya wis lah gitu. Yang penting saya sudah menyampaikan, dan entah cara apa yang dipakai, yang penting sudah disampaikan. Gaya bahasa apa yang dipakai, yang penting sudah menyampaikan. Mau tutur katanya santun tidak santun masa bodoh, yang penting saya sudah ngomong, ya. Mau pakai pelan-pelan atau mau pakai marah-marah itu terserah saya, yang penting saya sudah menggugurkan kewajiban di hadapan Allah azza wa jalla. Kalau memang kita itu menjalankan sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa ad-dinu an-nasihah, ya, agama itu, nasihat itu bukan nasihat, ya, terjemahnya sebetulnya. Jadi agama itu adalah sebuah ketulusan, ya, dimana ketika kita menasihati pun itu dilandasi dengan sebuah ketulusan. Kita ingin menghantarkan kebaikan kepada orang lain sebagaimana kita pun sudah merasakan kebaikan itu sebelumnya, ya. Kita mengajak orang sholat, ya. Kenapa?
Karena kita merasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah untuk sholat, istiqomah, ya. Itu terasa nikmatnya, dan kita kepengen orang lain pun merasakan nikmat yang sama. Maka kita pasti maksimal gimana caranya tersampaikan pesan itu dan diterima masuk ke dalam hati. Berpikir ijtihad, ya, metodenya, caranya, ya. Dan salah satu yang perlu dipertimbangkan ini menyamakan frekuensi dulu, ya, menyamakan frekuensi dulu. Kalau frekuensi sudah sama, itu harapan untuk diterimanya lebih mudah daripada frekuensinya masih beda, susah, ya. Yang sama saja radionya masih juga gangguan, apalagi yang beda frekuensi, gak nyambung sama sekali. Itu filosofi aja, ya, sebuah analogi sederhana. Nah, kita seperti itu, ya. Jadi kita kan menyampaikan memang tujuannya untuk sebuah ketulusan, ingin orang lain pun mendapatkan kebaikan dari Allah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak sempurna iman kalian sampai mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri, ya. Maka dia akan berpikir menemukan titik samanya dulu, ya. Kalau sudah nyaman, sudah enak, bisa plong untuk menyampaikan, itu akan lebih mudah, ya. Makanya kadang-kadang kita dalam menyampaikan pendapat atau nasihat itu memang sifatnya tidak instan, ya, sifatnya tidak instan, perlu tahapan-tahapan dan tidak terburu-buru, ya, tidak terburu-buru. Hanya kadang orang itu tidak mengerti skala prioritas di dalam dakwah, ya, tidak mengerti skala prioritas dalam dakwah, sehingga kadang-kadang hal yang tidak prioritas itu diangkat dulu, ya, ya akhirnya nggak tercapai tujuannya, ya, tidak tercapai tujuannya. Ya, sekedar contoh lah, ya, mohon maaf. Kadang kita baru kenal sama orang, belum dekat juga, ya, langsung kita bahas, Mas mau sewu jenggotnya ditawakno Mas. Enggak apa, belum paham apa urusan sama jenggot. Nah, dia belum begitu tertanamkan bahwa ada nilai urgensi atau pentingnya di situ kita mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kadang, loh ini wajib Ustaz. Iya, cuma kita dalam menyampaikan itu nggak harus langsung ceplos kayak gitu. Nah, ada kalanya hal yang lebih penting dulu kita sampaikan. Kesadaran untuk mengikuti sunnah Nabi itu jadi pondasinya. Dan gimana kita mau menyampaikan hal kayak gitu kalau kesadaran untuk mengikuti sunnah Nabinya belum ada? Itu percuma, ya. Hal yang pokok dulu, yang pondasi dulu, yang dasar dulu, hal yang kira-kira sama, ya. Dalam masalah tauhid pun dicari nilai kesamaannya. Memang subhanallah, karena mendakwahi orang yang musyrik itu berat, ya. Mendakwahi orang yang musyrik itu berat. Tapi kan Allah Subhanahu wa taala pun mengajarkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam untuk mencari titik temunya antara ajaran Islam dengan orang-orang musyrik. Di mana titik temunya? Tauhid rububiyah, ketemu di situ. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika berargumentasi kepada orang-orang musyrik, itu argumentasinya menggunakan tauhid rububiyah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Itu kan tauhid rububiyah, tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang menghidupkan, mematikan, siapa yang ngasih rezeki? Itu kan sifat-sifat rububiyah Allah, dan semuanya itu enggak ada yang diingkari sama orang musyrik. Semuanya akan mengatakan Allah. Berarti kan Allah mengajarkan kita tuh cari titik temunya dulu, ya. Temukan dengan tauhid rububiyahnya dulu. Baru kalau sudah mengakuinya,
kita ajak. Ya kalau gitu kenapa kita harus nyembah yang lain? Nyembah Allah aja. Ya. Itu pun nggak semuanya mau. Ya, nggak semuanya mau. Gimana kalau kita nggak ketemu titiknya? Belum apa sudah ngomong amalannya jenengan gue syirik. Susah, sudah sekian puluh tahun dipelihara, tiba-tiba jebret hari itu amalan Anda ini musyrik. Ya, bukan menerima, berantem. Ya. Kadang perlu pelan-pelan. Ya. Ya seperti yang diajarkan oleh Allah ini, ya, bahwa ketika kepada ahli kitab pun diajarkan hal-hal yang sama dengan yang mereka terima sebelumnya, ya, karena itu lebih mudah untuk melunakkan hati, ya, lebih mudah untuk melunakkan hati, ya. Kita melihat penampilan yang sama aja udah gampang untuk akrab, ya, ya hanya lihat kesamaan saja itu mudah untuk akrab, ya. Itu ada pengaruh lahir kepada batin, ya, pengaruh lahir kepada batin. Ya. Baik, kemudian di sini ditafsirkan tentang hunafa. Ya. Arti hunafa, As-Sa'di mengatakan ay mu'ridina ma'ilina an sa'iril adyan al-mukhalifah li dinit tauhid. Jadi kata hunafa, yang seringkali kata hunafa itu diterjemahkan dengan kata lurus, ya. Jadi mengikhlaskan agama kepada Allah, hunafa dengan lurus. Sebagian mengingatkan sebetulnya kalau makna aslinya hunafa itu bukan lurus. Justru makna asli hunafa dari kata hanif itu justru condong, bukan lurus. Condong, ya. Condong apa? Mu'ridin ma'ilin, ya. Condong, berpaling dari agama-agama yang menyelisihi agama tauhid, ya. Dan kecondongannya lebih kepada agama tauhid itu sendiri. Ya, maksudnya seseorang hanif itu kecondongan hatinya, ya, lebih senang dengan hal-hal yang berbau tauhid daripada yang berbau syirik. Ya. Makanya subhanallah, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, ya, ada orang-orang yang berjiwa hanif, padahal Nabi belum, sosok Muhammad SAW belum jadi Nabi, ya. Atau bahkan mungkin baru pertama kali menerima wahyu. Ya sebutlah seperti Waraqah bin Naufal, ya, Waraqah bin Naufal. Dia kan seorang ahli kitab aslinya, Nasrani, tapi dia hanif, ya. Kecondongannya memang kepada tauhid dan Nasraninya masih benar. Makanya ketika tahu bahwa ajaran yang diturunkan kepada Nabi SAW itu sama, ya, yang diajarkan kepada Nabi Isa alaihissalam, ya, wahyu yang diturunkan kepada Nabi pun sama polanya dengan yang diturunkan kepada Nabi Isa. Bahkan dia pun tahu malaikat yang turun untuk mengantarkan wahyu itu sama dengan malaikat yang mengantarkan wahyu untuk Nabi Isa, ya. Maka dia sudah berazam untuk menolong Nabi alaihissalam, ya. Kalau aku hidup, ya, maka aku akan menolongmu ketika engkau diusir oleh kaummu nanti. Kan gitu kata Waraqah, ya. Itu sudah azam tekadnya Waraqah. Itu contoh orang-orang yang hanif, ya, orang-orang yang hanif. Dan masih banyak beberapanya orang-orang yang punya kecondongan kepada tauhid, ya. Jadi bukan hanif itu bukan netral, ya, bukan netral. Makanya ketika melihat adanya dikisahkan, ya, contohlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu kan tidak pernah meletakkan dahinya untuk sujud ke berhala,
ya, tidak pernah meletakkan dahinya untuk sujud berhala. Di antara yang diceritakan tentang Abu Bakar As-Siddiq di masa remajanya, ya, ketika dia dibawa oleh ayahnya, ya, Abu Quhafah, namanya Utsman, untuk mulai mengenal berhala, ya, untuk mulai mengenal berhala di menjelang usia baliknya. Abu Bakar ditinggal berdua sama berhalanya, ya. Ketika ditinggal berdua, Abu Bakar perhatikan berhala itu, ya, perhatikan. Dia pukul berhalanya, jatuh, ya. Terus dia mikir, ini barang nyelamatkan diri sendiri aja nggak bisa. Pukul jatuh, nggak ada yang nolong kan? Nggak bisa berdiri sendiri juga dia. Saya pukul jatuh, nggak ada yang nolong, dia nggak bisa berdiri sendiri. Terus saya sembah suruh nolong saya, kan nggak logis. Kan disembah kan untuk nolongin yang nyembah, ya, nggak logis. Berarti ini nggak cocok buat jadi sesembahan. Hanif, padahal saat itu masih remaja, ya. Dan selisih usia antara Abu Bakar dengan Nabi berapa tahun? 2 tahun, ya, lebih tua Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Dan jelas saat itu Nabi belum diutus, belum menerima wahyu, ya. Tapi ada kecondongan kepada tauhid, ya, sehingga meninggalkan penyembahan berhala, ya. Itulah makna hanif atau hunafa, ya. Jadi meninggalkan hal-hal yang berbau syirik dan lebih dekat dengan hal-hal yang berbau tauhid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 ibadah, yaitu salat dan zakat. Wa khassa as-salata waz-zakata bidzikri ma'a annahuma dakhilani fi qawlihi liya'budullaha mukhlishina li fadlihima wa syarafihima wa kaunihima al-ibadataini allataini man qama bihima qama bi jami'i syara'i'id din. Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan salat dan zakat, ya, padahal kan dalam Islam itu ibadahnya banyak, tidak cuma sholat, zakat, ada puasa. Bahkan zakat dengan puasa itu disyariatkan di tahun yang sama, di tahun kedua Hijriyah. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan bahwa zakat itu disyariatkan sejak di Mekah, berarti sebelum hijrah, ya, disyariatkan sejak di Mekah, ya. Dan di Mekah itu belum ada ketentuan-ketentuan, aturan-aturan zakat seperti yang kita kenal sekarang. Cuma ketika turun perintah untuk zakat di tahun kedua Hijriyah setelah hijrah itu menegaskan masalah aturan-aturan zakatnya. Jadi zakat secara umum menurut sebagian ulama itu sudah ada sejak di Mekah. Sama kayak sholat. Sholat pun kan sejak di Mekah. Bahkan sebelum Isra dan Mi'raj pun sudah ada sholat. Hanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu untuk menegaskan sholat yang 5 waktu. Karena sebelumnya tidak 5 waktu, tapi sudah ada sholat, ya, ada sholat di 2 waktu, pagi dan sore, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan salat dan zakat untuk disebutkan di sini, padahal keduanya sebetulnya masuk ke dalam firman Allah liya'budullaha mukhlishina lahuddin, untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, ya. Jadi maksudnya kalau toh nggak disebutkan salat zakat, hanya menyebutkan menyembah Allah, itu kan sudah cukup, karena menyembah Allah sudah masuk di dalamnya masalah salat dan masalah zakat, ya. Tapi masih disebutkan lagi salat dan zakat,
Ya. Padahal dua-duanya masuk ke dalam ibadah. Ya. Allah menyebutkan ibadah, masih menyebutkan sholat dan zakat. Kenapa? Karena keutamaan dua ibadah tersebut, lifadlihima wa syarafihima, dan kemuliaan keduanya, ya, sholat dan zakat. Jadi sholat itu ibadah pokok badan, dan zakat itu adalah ibadah pokok harta. Ibadah kita kan badaniyah, maliyah, dan tentunya ada ibadah yang qalbiyah, ya. Ada ibadah hati, ada ibadah badan, ada ibadah harta. Salat, zakat itu ya mewakili untuk ibadah badan dan harta. Tauhid yang disebutkan sebelumnya itu pokok fondasi untuk ibadah hati, keyakinan. Jadi harus lengkap, masalah hati, masalah badan, dan masalah harta, ya. Makanya ketika di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu muncul orang-orang yang tidak mau bayar zakat, ya, mereka diperangi oleh Abu Bakar, ya, karena dia mengatakan az-zakah haqqul mal, itu hak harta, ya. Maka sholat, zakat itu pondasi ibadah, ya, selain masalah tauhid tadi, ya. Makanya rukun Islam 3 pertama disebutkan kan syahadat, sholat, zakat, itu pokoknya, ya. Dan sangat mungkin saat itu, sangat mungkin ya, tapi ini belum bisa dipastikan. Saat itu puasanya belum disyariatkan, ya. Tapi di sini As-Sa'di mengatakan wa qawnihimal ibadataini allataini man qama bihima qama bi jami'i syara'i'id. Jadi keduanya itu adalah ibadah yang siapapun jika menegakkannya, menunaikannya, maka dia menunaikan seluruh syariat agama. Ya, maksudnya itu ibadah yang jadi tolok ukur nanti, ya. Kalau sholat sama zakat saja ditunaikan, insya Allah yang lainnya pun akan ditunaikan. Nah, kalau sholat sama zakat saja ditunaikan, maka semuanya akan ditunaikan. Seolah ini ibadah yang paling sulit gitu. Kalau yang sulit saja ditunaikan, apalagi yang gampang, ya, apalagi yang gampang. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia berpesan kepada para pegawainya ketika dia jadi khalifah, ya, inna ahamma amrakum indis shalah, yang penting buat saya kalian itu sholat, yang penting, ya, terpenting buat saya kalian itu sholat, ya. Ini bukan masalah kecakapan, keterampilan, kompetensi dan lain sebagainya. Terpenting itu sholat. Man hafidhaha wa hafadha 'alaiha faqad hafidha dinahu. Yang menjaga, memelihara sholatnya, maka dia menjaga agamanya. Wa man dhayya'aha fahuwa lima siwaha adyaq. Dan barang siapa menyia-nyiakan sholat, pasti dia menyia-nyiakan selainnya, ya. Kalau sholatnya aja nggak diperhatikan, bagaimana amanah mau diperhatikan? Karena sholat itu sudah pokok ibadah, ya, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau perintah Allah yang paling pokok saja nggak diperhatikan, gimana dia mau perhatian sama perintah manusia? Allah saja nggak diperhatikan, apalagi manusia, ya. Allah aja berani dilanggar, apalagi cuma perintah manusia. Lebih gampang lagi untuk dia tinggalkan, ya. Kata Umar yang penting itu sholat, ya. Itu jadi tolak ukur untuk amanah seseorang nantinya. Makanya sholat, zakat, ya, yang peduli dengan keduanya, insya Allah dengan perintah-perintah agama yang lain
pasti dikerjakan. Ya, pasti dikerjakan. Jadi zakat ini kadang ya kalau sholat sih kita sehari-hari walhamdulillah ya. Dan tentunya ya perlu perhatian juga untuk yang mungkin orang kita kenal kok sholatnya masih bolong-bolong ya, diingatkan supaya tidak bolong-bolong dan lengkap sholatnya. Syukur kalau yang muslim lelaki bisa menunaikan sholat di masjid ya. Kalau zaman Nabi alaihi salatu wassalam sama sahabat radhiyallahu anhum, ada laki-laki sholatnya enggak di masjid, itu bisa dipastikan dia orang munafik ya. Kalau ada orang di zaman sahabat laki-laki sholatnya di rumah, enggak lagi sakit, enggak lagi apa, sholatnya di rumah, bisa dipastikan itu orang munafik. Itu kata Ibnu Mas'ud, wa ma yatakhallafu anha illa munafik. Tidak ada yang bolos sholat jamaah kecuali orang munafik ya. Tapi jangan diterapkan hari ini ya. Nanti ucapan Ibnu Mas'ud di bawah hari ini, tidaklah meninggalkan sholat jamaah kecuali orang munafik. Wah, munafiknya banyak banget. Enggak, kita menempatkan ucapan itu sesuai dengan kondisi zaman, waktu dan tempatnya ya. Likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam ya. Setiap kondisi itu ada ucapan-ungkapan yang cocok, dan ungkapan-ungkapan itu disesuaikan dengan kondisinya ya. Kadang kita jadi kacau karena redaksi-redaksi dulu kita bawa sekarang, kita nggak tahu kondisi dulu itu kayak apa ya. Akhirnya dibawa pada hari ini ya. Akhirnya banyak tuduh menuduh ya, dan itu yang berbahaya ya. Tuduh menuduh itu berbahaya. Tolak ukur zaman dulu kadang nggak bisa dijadikan tolak ukur di hari ini. Sholat, zakat, nah ini juga kadang suka lupa karena orang itu harus menghitung haul dan nisab ya. Ada yang dagang, misalkan dagang kan ada zakatnya ketika modalnya mencapai nisab ya. Karena dagang nggak sadar, dagang aja ya, nggak ngitung modal, yang penting ngitung untung ya. Padahal nanti modal dan untung disatukan untuk dihitung zakatnya kalau sudah melewati haulnya ya. Ya subhanallah, ada yang sampai dagangnya itu nggak tanggung-tanggung, dagang emas tapi bertahun-tahun nggak zakat, padahal emas yang jadi barang dagangannya ya. Kenapa? Karena nggak menyadari bahwa itu ada zakatnya ya. Maka itu hal yang kadang sebagian orang perlu untuk diingatkan ya. Dapat warisan berapa, 100 juta, itu nggak mikir zakat, nggak mikir ngitung haul ya, nggak mikir ngitung haul. Uang ya, saya bicara uang ya, bukan tanah. Kalau tanah kan nggak ada zakatnya, kecuali memang dagangan ya, jual beli tanah itu dihitung zakatnya. Itu pun nanti ada yang nggak sadar juga, dia jual beli tanah dikira tanah nggak ada zakatnya karena ya, bukan komoditi zakat. Kalau itu barang dagangan ada zakatnya ya, memang dia kerjanya jual beli tanah, ada aturan zakatnya ya. Makanya itu banyak yang tidak mempelajari fikih sampai bab zakat, akhirnya zakatnya lewat ya kan. Belajar fikihnya toharoh, sholat, puasa, balik, toharoh, sholat, puasa, balik, toharoh, sholat, puasa. Nanti habis Ramadan balik lagi, toharoh, sholat, menjelang Ramadan puasa lagi. Lalu Ramadan toharoh lagi, sholat lagi, menjelang Ramadan puasa lagi. Habis Syawalan nanti toharoh lagi gitu. Zakatnya nggak pernah sampai ya. Akhirnya nggak sadar-sadar buat bayar zakat ya. Baik, itu penting untuk diingatkan. Ayat terakhir di sini saya bacakan karena kurang sedikit. Wa dzalika ay at-tauhid wal ikhlas fid din wa dinul qayyimah ay ad-dinul mustaqimul mu'silu ila jannatin na'im wa ma siwahu faturuqun musilatun ilal jahim faturuqun ilal jahim. Maka hal itu, yaitu tauhid dan ikhlas dalam agama,
adalah agama yang lurus, yaitu agama yang lurus menghantarkan kepada surga yang penuh dengan kenikmatan. Adapun selainnya, ya, selain agama yang mengajarkan keikhlasan, maka itu adalah jalan-jalan yang menghantarkan kepada neraka. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita baca. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi dan mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.